Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngebogor lagi berbocan. Selamat tahun baru Bobers, semoga tahun baru ini kita selalu diberikan kesehatan, makin banyak rezekinya, terus makin pokoknya makin berkah, makin yang baik-baik, ya kan? Nah, kali ini Bocan mau ngajak Bobers nginep virtual di penginapan yang seru banget di Kabupaten Bogor. Ini lokasinya tuh di daerah Pamijahan, tapi Pamijahan Bogor ya, bukan Pamijahan. Satu lagi tuh di mana, di Bandung apa di Garut. Nah, kalau yang ini Pamijahan Bogor. Perjalanannya ini tuh ada 2 akses menuju ke sana. Jadi Bobers tuh bisa lewat jalan raya tapi sering banget macet, atau bisa lewat Ciapus. Kalau lewat Ciapus ini lebih lancar sih Bobers, cuma jalanannya tuh lebih kecil, terus kadang agak susah kalau pas papasan karena ada beberapa spot gitu yang jalanannya cuma muat satu mobil setengah gitu deh. Jadi beneran PR nih kayak gini nih. Kalau yang tadi masih bisa tuh ya 2. Nah, kalau yang kayak gini papasan nih agak bingung mau minggir kemana kan. Terus Bocan tuh dari rumah Bocan ya, ini lokasinya lumayan juga, sekitar 2 jam gitu. Padahal ini rumah Bocan udah di Bogor, tapi buat menuju ke sana tuh masih harus 2 jam lagi. Jadi rasanya bukan kayak di Bogor sih Bobers, rasanya kayak kita emang mau ke, ya sama sih kayak dari Bogor ke Puncak gitu, lumayan. Nah, ini kita udah deket sama tempatnya. Ada petunjuknya nih Bobers, tuh belok kanan. Terus jalannya overall sih ada beberapa yang rusak ya, tapi aman lah. Terus juga tanjakannya curam-curam atau enggak, masih aman sih Bobers. Kalau misalnya Bobers tuh bawa mobil yang kayak yang sedan atau yang kayak Honda, aku nggak boleh sebut merek ya, mobil apa sih namanya, mobil yang kecil-kecil gitu lah, itu masih aman sih. Cuma ya asal jangan diceperin, karena kalau diceperin sayang sih, soalnya ini ada beberapa jalan yang berlubang gitu. Nah, ini tuh tadi tuh kita lihat ada kafenya kan, tapi kita perlu maju sedikit. Dan ini parkirannya nih di sebelah sini. Parkirannya tuh berjenjang gitu, jadi ada yang di atas sama yang di bawah. Kalau yang di bawah itu parkiran untuk pengunjung umum yang mau wisata ke river tubing atau ke kafenya, itu kayak bayar tiket masuknya 10 ribuan gitu deh. Nah, kalau kita yang nginep ini agak naik lagi parkirnya. Tuh yang di bawah tuh lumayan gede ya parkirannya. Terus kalau yang di tengah tadi juga ya cukup gede juga sih Bobers. Terus di samping parkirannya tuh ada mini zoo. Nah, ini bangunannya lucu banget Bobers. Terus udah ada mini zoo tuh udah kelihatan seru banget. Jadi walaupun ini tuh kayak jatuhnya bukan kayak hotel sih, jatuhnya tuh kayak villa gitu, tapi banyak aktivitas seru buat anak-anak. Nah, ini aerial view-nya cakep banget. Kita naik sebentar ya Bobers. Ini aksesnya udah pasti tidak ramah untuk kursi roda dan juga stroller ya, karena aksesnya emang ada akses rem, tapi nanti buat ke penginapannya tuh full tangga Bobers. Jadi udah jelas ini nggak bisa untuk yang bawa kursi roda. Nah, ini tamannya juga cantik banget. Bocan suka sih sama nuansa ala-ala Ubudnya. Terus juga ada kayak rumah Mediterranean gitu loh, yang melengkung-melengkung gitu. Tuh cakep sih. Nah, ini restorannya nih. Kalau yang kopi tubing tuh di bawah tuh kan cafe. Nah, kalau yang di atas nih restoran, ini buka untuk umum juga. Terus kalau ini kebanyakan menunya soto sama kopi-kopian gitu. Ini harganya lebih bersahabat sih Bobers dibandingin cafe tubingnya. Di sini Bobers bisa makan lebih hemat karena minumannya tuh mulai dari berapa ya, 20 ribuan gitu deh. Nah, ini juga areanya cukup luas. Terus ada outdoor sama indoor. Nah, di outdoornya ini cakep nih pemandangannya karena kita dikelilingin sama pepohonan, terus bisa lihat sungai juga. Tuh sungainya jernih, nanti Bobers bisa lihat sih detailnya. Ini masih agak ketutupan pohon gitu. Nah, terus di depan kolam renang, di depan restoran itu ada kolam renang. Kolam renangnya juga ada 2, ada yang untuk dewasa sama anak-anak nih. Tuh, kalau pas cuacanya cerah sih enak Bobers, bisa berenang. Kalau pas hujan kayaknya dingin sih. Nah, ini kita udah check in, terus kita pindahin bagasi dulu ya. Karena
karena buat ke penginapannya tuh lumayan jauh. Kalau misalnya kita bawa sendiri ya capek sih ngos-ngosan. Bisa minta bantuin deh sama staffnya. Tuh tangga yang tadi, terus diturun, terus tangga lagi. Jadi ini tuh beneran butuh effort sih Bobors buat sampai ke villanya. Kita bakalan naik turun sekalian bakar lemak lah ya, sekalian olahraga. Nah ini adalah tipe F-Frame. Ini tuh harganya kalau weekday start from 2,4, tapi harga bisa berubah sewaktu-waktu ya. Nah ini tuh kapasitasnya bisa buat 4 orang. Jadi kalau misalnya Bobors tuh berempat bisa patungan juga. Tapi kalau keluarga sendiri semua dan Bobors sponsornya ya udah nggak apa-apa. Semoga rezeki kita dilapangkan gitu kan biar bisa jadi sponsor liburan. Nah di depannya tuh Bocan suka banget adalah area terasnya. Terus untuk kamar tidurnya ini ada di lantai atas sama di lantai bawah. Nah kita intip lantai atasnya ya Bobors. Ini tangganya melingkar. Terus tapi ya anak-anak diawasin aja sih, jangan mainan di tangga, takutnya jatuh kan. Nah untuk AC-nya dia tuh cuma ada di lantai atasnya aja. Terus yang lantai atas ini juga masih ada jendela, tapi kayak jendelanya yang rapet gitu, jadi nggak bisa dibuka. Nah ini pemandangan dari atasnya kece banget tuh. Desainnya sih estetik banget Bobors, dan ini kan masih baru ya, jadi kelihatan masih kinclong semua. Terus juga di sini tuh ada TV. Ini ukurannya 42 inch dan ini smart TV. Tapi karena Bocan tuh nginep pas masih soft opening ya, jadi belum ada wifi sama belum ada sinyal. Jadi TV-nya tuh masih belum bisa dipakai buat nonton YouTube atau Netflix, aja masih belum bisa. Kalau mau pakai internet sendiri. Semoga sih nanti udah dibenerin ya wifi-nya sama mereka. Kalau pas kemarin Bocan nginep tuh dia belum pasang extender ya. Harusnya pasang sih. Karena kan sekelas villa gitu kan. Nah ini disediain welcome snack sama welcome drink juga. Welcome snacknya ini ada pie gitu. Terus ini ada menu sarapan. Nah nanti Bobors tuh pilih tuh sarapannya mau apa, nanti WhatsApp ke staffnya, jadi biar pas pagi-pagi tuh udah disiapin. Nah di samping pintu ini tuh ada lemari, terus di sampingnya lagi ini area kamar mandinya. Kamar mandinya ada di belakang banget sih, maksudnya di belakang ranjang, dan kamar mandinya cukup luas sih menurut Bocan. Dia memanjang gitu, terus kelihatan bersih banget karena pakai keramik putih dan sabun, shampoo, sampai dental kit dan shower capnya tuh semuanya udah disediain. Ada water heaternya juga sama anduk. Tuh Bobors bisa lihat ya kamar mandinya. Dan sekarang kita mau lihat bagian terasnya nih. Ini enak banget kalau pas lagi bareng-bareng sama keluarga ngopi atau ngeteh sambil dengerin suara aliran sungai, sambil lihat pemandangan hijau-hijau. Pokoknya hawa rileksnya tuh dapet banget di sini tuh. Ya kan, damai banget. Dan ini tuh sungainya alirannya dari Kawah Ratu gitu Bobors. Jadi dia bisa berubah warna sesuai dengan kawah yang ada di atas sana. Nah, kita tuh bisa berenang-berenang di sini. Kalau pas lagi airnya kayak gini ya, kalau pas lagi hujan deras sih udah nggak disaranin banget. Dan udah room tour, sekarang kita mau makan dulu nih. Kita mau makan di cafe kopi tubing yang ada di bawah. Dan itu jalannya lumayan banget dari villa gitu kan. Jalan ke parkiran bawah, terus ini nyebrang nih. Ini ada petugasnya sih, jadi untuk nyebrangnya tuh gampang. Cuma ya gitu, naik turun. Tadi kita udah turun yang dari villa ke parkiran, terus ke jalan raya nyebrang. Nah, terus ini turun lagi sampai ke kafenya. Aduh lumayan deh pokoknya buat ngurusin lemak karena banyak anak tangganya. Nah, ini kita udah sampai di kafenya. Nah, Bobors juga bisa pilih mau makan di atas atau di bawah. Sebenarnya udah capek ya turun tangganya. Cuma demi keestetikan kita turun lagi. Kita mau lihat spot-spot yang di tengah sawahnya ini. Tuh, cakep banget kan? Keren sih. Bocan tuh baru tahu loh ada cafe secakep ini di daerah Bogor. Taunya tuh kemarin di Sentul doang gitu kan. Nah, di sini juga ternyata ada yang lucu dan ada pas banget di pinggir sungai kan. Nah kalau ini nih area untuk river tubingnya nih Bobor. Cuma ini tuh yang versi anak-anak. Jadi cuma 100 meter gitu. Jadi aman sih menurut Bocan. Nah di samping railingnya tuh juga ada tempat-tempat duduk buat makan minum.
Kafenya recommended sih Bobers. Kafenya lucu, terus suasananya enak, dan Bobers mau lihat sawah, mau lihat sungai itu semuanya dapat, pemandangannya bagus. Nah ini ada yang mau rafting, ada yang mau river tubing nih. Kita intip ya teasernya. Besok Bocan mau cobain, kalau sekarang belum sempat. Mau makan dulu, ini kita lihat dulu pengunjung lain yang mau cobain river tubingnya. Nah di sana tuh udah ada mas-masnya yang jaga, jadi kalau in case nyangkut atau apa nanti dibantuin sama staffnya. Dan sekarang kita balik lagi ke kafenya. Kita udah mau pesen makan. Bobers bisa lihat untuk pilihan menu makanan sama harga-harganya. Tuh ini harganya lumayan sih Bobers. Nasi ayam goreng tuh mulai sekitar 65 ribuan gitu untuk main course-nya. Terus ini ada mie godok, katanya dia tuh best sellernya. Bocan udah sempet cobain kayaknya pas kemarinnya gitu, dan ketagihan itu mie godoknya enak sih. Nah ini juga ada snacknya, terus ada makanan western, ada cumi goreng tepung, fish and chip. Tuh pilihan menunya variatif ya, jadi nggak cuma ada makanan Indonesia tapi juga ada makanan westernnya. Nah ini mie godoknya, ini mie godok terenak sih yang pernah Bocan cobain beneran. Kuahnya tuh yang mendok-mendok gitu, tapi gurih yang kaya gitu loh. Terus ada cabai rawitnya, aduh pokoknya itu enak banget. Kalau untuk yang chicken Gordon Blue-nya ya oke juga sih, standar lah ya. Nah ini lava cake-nya enak, tapi untuk harga 60 ribu itu kayaknya agak kecil sih. Biasanya di hotel tuh harga segitu agak gedean, nah ini agak kecil lava cake-nya. Terus Bocan juga sempet cobain green bowl-nya, green bowl ya namanya, lupa. Ya itu enak sih, seger. Nah yang favorit lagi adalah kopi tubing, cuma Bocan lagi gak boleh ngopi sekarang ini. Nah ini ada cafe di lantai atasnya, jadi kafenya tuh ada di lantai atas sama lantai bawah, dan Bocan tuh sempet makan 2 kali di sini. Nah ini yang pas makan pertama nih, pas pertama kali nyobain mie godoknya tuh langsung suka banget. Dan suasananya Bobers bisa lihat ya, estetik banget sih, cakep. Tuh kita bisa mandangin sawah atau mandangin sungai di sini. Dan udah makan, sekarang kita balik ke kamar. Padahal baru habis makan, tapi langsung dibakar lagi karena kita harus naik tangga yang lumayan panjang kan. Tapi kalau anak-anak sih semangat aja, mereka bahkan lari yang naik turun nggak ada capeknya gitu. Nah di sebelah sini tuh ada glamping juga Bobers. Glampingnya mulai dari 650 ribuan deh kayak harganya. Dan kita udah balik ke kamar. Nih Bocan suka banget karena di sini tuh ada guling, jadi berasa kayak di rumah. Di hotel kan gak ada guling ya. Sebenarnya bagian gak enak dari di hotel itu adalah saat tidur gak pakai guling, tapi di sini ada guling, jadi seneng. Dan pas sore harinya cuacanya berubah jadi gerimis rintik-rintik kayak gini, makin syahdu sih Bobers. Apalagi kalau Bobers tuh yang kemari buat honeymoon gitu, nggak apa-apa kamarnya 4 boleh cobain ranjang semuanya berdua doang gitu kan. Kok kamarnya 4? Maksudnya ranjangnya 3 ya. Dan ini suasana menjelang malam harinya. Tuh karena tempatnya tuh masih soft opening banget, jadi rumputnya juga masih baru dipasangin. Tapi udah oke sih, gardennya udah cakep. Apalagi pas di bawah tuh, itu udah lumayan cakep banget gardennya. Dan ini suasana sore hari di area restorannya, cakep banget. Oh ya Bobers, kalau nginep di sini harus harus jangan telat pesen makan ya, karena restorannya tuh cuma buka sampai jam 8 malam. Jadi kalau misalnya ketelatan gitu cari makannya nggak bisa ojol juga, karena Bocan lupa pesen gitu makan malamnya. Akhirnya Bocan kira bakal ada ojol gitu kan, ternyata nggak bisa tuh pesen ojol. Tuh ini jam 8 nih harusnya kita makan. Cuma saat itu nggak tahu, belum lapar atau gimana gitu, jadinya nanti aja deh mager gitu di kamar. Ternyata tahu-tahu restorannya udah keburu tutup. Tuh soalnya hujan juga kan, agak males ya, walaupun disediain payung gitu, cuma karena hujan mager, jadi lebih pada milih di kamar terus Bobers. Dan ini suasana malam harinya, tuh sungainya masih terang, masih ada lampu-lampunya, dan ada beberapa gazebo juga. Nanti kita explore ya ke sana. Dan sekitar jam 8-an gitu akhirnya kita ke area
glamping karena katanya ada barbecue, dan ini barbeque-nya tuh pas Bocan nginep sih masih gratis ya Bobors, cuma nggak tahu deh kalau kedepannya tuh harganya berapa. Ini karena masih promo soft opening gitulah, jadi harga kamar tuh udah termasuk sarapan sama barbecue. Cuma Bocan nggak tahu promo kedepannya seperti apa masih gratis atau harus bayar per pax-nya berapa. Nah, Bocan tuh sebenarnya kenapa tadi nggak mau ke restoran juga, karena sempet diinfo kan pas mesen tuh katanya ini nanti dapat barbecue ya malam. Nah, kirain Bocan barbecue yang biasanya itu kan barbecue di restoran atau di villa gitu, itu tuh barbecue yang pakai nasi gitu, bukan yang apa ya, maksudnya barbecue yang emang ada nasinya dan bisa buat makan malam gitu. Tapi ternyata ini barbeque-nya tuh ya buat cemilan aja, karena yang dibakar tuh ya sosis gitu doang loh, jadi bukan yang daging atau apa yang bisa pakai nasi gitu. Jadi di situ sih kenapa salahnya nggak pesen makan malam. Ternyata ini barbecue cuma cemilan, dan anak-anak kan akhirnya nggak kenyang kan makan itu, sedangkan restorannya udah tutup. Akhirnya kita cari ojol juga nggak ada. Terus akhirnya kita keluar cari makan malam, dan pas banget di pertigaan yang tadi masuk ada plang itu tuh ada warung makan Padang, dan itu masih buka. Jadi ya udah kita beli nasi Padang. Nah ini nih nasi Padangnya, enak sih, terus murah banget, cuma 10 ribuan gitu loh. Ini 3 bungkus 30 lebih lah, karena ada yang ayamnya 2 gitu. Dan abis makan malam kita istirahat. Nah ini penerangan di dalam kamarnya, penerangannya oke ya, cuma tuh di kamar mandi itu agak kurang terang sih. Mungkin bisa ditambahin tuh lampu untuk kamar mandinya. Kalau di kamar sih penerangannya oke. Terus juga ini suasana kamar atas pas malam harinya. Nah kalau Bobors penasaran suhunya berapa, tadi tuh kayaknya Bocan matiin AC deh. Matiin AC apa enggak sih? Pokoknya di dalam tuh 23 gitu. Nah kalau di luar itu 21. Ya ini matiin AC nih Bobors. Jadi kayaknya kalau Bobors tuh yang yang bisa tidur nggak perlu dingin banget, cukup oke lah. Selamat pagi, ini suasana sunrise-nya cakep banget tuh. Keren ya, kelihatan jingga-jingganya gitu. Sunrise-nya di balik gunung sana Bobors. Duh, suasana pagi, siang, malamnya tuh bagus-bagus sih pemandangannya. Apalagi kalau pas cuacanya cerah, ini alhamdulillah banget. Pas Bocan nginep tuh langitnya sebiru ini. Jadi kelihatan bagus aja, kelihatan makin bagus dari tamannya, dari semuanya kelihatan bagus aja, makin bagus, bukan bagus tapi makin bagus. Nah ini kita mau sarapan, sarapannya ada di restoran yang sini nih Bobors. Terus Bocan juga salah, mungkin karena karena masih soft opening ya, jadi nggak komunikasinya tuh nggak smooth gitu loh. Harusnya kan komunikasinya smooth ya, ibu sarapannya apa, ditanya gitu lah. Kalaupun misalnya tamunya lupa, at least kan ditanya mau sarapannya apa malam ini, biar besok kita siapin kayak gitu kan. Nah ini tuh Bocannya juga lupa, terus juga nggak diingetin, jadi ya udah blast gitu aja. Jadi pas sarapan akhirnya nggak bisa milih, mereka udah siapin yang kira-kira ya udah gitu aja deh. Tapi untungnya enak sih semuanya. Bocan cobain, ini ada soto oseng tadi tuh yang kering gitu. Nah kalau ini kayaknya soto ayam ya. Persotoannya sih enak semua Bobors. Bocan suka sama soto-sotonya nih. Terus juga disediain kopi, dan lumpianya itu enak. Ini kue painya juga enak nih, anak Bocan suka. Terus kalau Bocan sih suka yang gurih kan, itu lumpianya enak banget beneran. Kalau dia dijual terpisah, Bocan mau beli sih, itu enak lumpianya. Dan abis sarapan kita lihat kolam berenangnya ya. Cuma karena kalau berenang kan di hotel dan di villa manapun tuh udah banyak gitu ya kolam berenang. Nah yang unik di Kopi Tubing ini adalah kan aktivitas di sungainya. Jadi Bocan lebih milih untuk explore di area sungai, karena kalau berenang kayaknya di mana aja bisa gitu kan. Dan kita turun ke bawah, kita mau, Bocan kira tuh ya river tubingnya tuh bisa dari yang di sini nih. Kan kalau kita jalan ke cafe tubing lagi kan jauh. Bocan kira tuh bisa nih turun dari bawah villanya sini aja, tapi ternyata nggak bisa dong. Pelampungnya sama peralatannya itu cuma ada di area cafe. Jadi mau nggak mau kalau kita mau river tubing ya harus turun ke sana. Ya udah sih gitu doang. Kita tuh di bawah cuma bisa main-main pasirnya aja nih. Tuh sama berenang-berenang sih. Kalau untuk berenang bisa di area sini, karena dia nggak
nggak terlalu kenceng arusnya, pas banget banyak batu-batu penghalangnya gitu kan, jadi aman tuh anak-anak buat main air di sini. Nah di ini yang paling seru juga adalah area pasirnya, jadi kita berasa di pantai padahal di sungai dan di atas gunung gitu kan, tapi masih tetap bisa main pasir tuh. Bobors juga bisa turun tuh ke bawah sana. Cuma kalau Bocan sih ngeri ngeri kepleset gitu, jalan rata suka jatuh, apalagi harus turun ke sana, jadi lebih milih jagain anak main pasir aja di sini. Nah anak Bocan tuh kan favorit banget tuh, penggemar pantai, dia nemu pasir di sini udah seneng banget sih. Dan abis main pasir sebentar kita naik ke atas. Tadi udah nanya river tubingnya cuma bisa di cafe kan, jadi udah kita naik ke atas. Terus kita lewat mini zoo, sekalian aja main-main di mini zoo-nya. Kalau misalnya buat yang nginep ini tuh udah gratis ya Bobors, tapi kalau misalnya Bobors tuh yang cuma main ke kafenya, kayaknya tuh perlu bayar pakannya ya, berapa gitu, 15.000 atau berapa ya standar sih. Nah ini ada anak domba, anak kambing, lucu banget. Yang lucu tuh tadi anak dombanya tuh gemes. Ini anak kambingnya nih, tuh lihat dombanya, gemes banget loh bulunya tuh. Kata si kakak ini squishy. Tuh, seru kan? Banyak banget aktivitas buat anak-anaknya. Dan sekarang kita lanjut ya, kita turun ke, udah sampai nih. Kita skip aja perjalanannya, kita udah sampai ke cafe tubingnya. Terus kita lagi nunggu antrian buat river tubing, karena river tubingnya tuh kayak ada jam-jamnya gitu loh. Dan kebetulan sih ini lagi penuh ya, jadi dia lagi nganter grup gitu dan belum balik. Tapi sambil nunggu kita explore fasilitas lainnya yang ada di cafe tubing. Itu tadi ada musola, terus juga di sini ada deck. Jadi area kafenya tuh luas, Bobors nggak cuma bisa makan di cafe yang di bangunan sana gitu atau di gazebo-gazebonya, tapi juga bisa makan di deck atau makan di bawah pinggir-pinggir sungai ini nih. Dan Bobors nggak perlu khawatir, kasirnya tuh dia ada 2, jadi buat pesan makannya tuh ada 2, nggak perlu ke bangunan yang tadi gitu. Dia ada stand meja kasirnya juga, jadi kita bisa pesen di sana. Nah ini loketnya sama penjelasan tentang river tubingnya. Dan si kakak udah pasang alat pelindung kepala sama pelampung, terus langsung turun. Tuh itu ada tangganya Bobors. Cuma buat ke sungainya nih lewat batu sedikit ya. Tuh dijagain kok sama masnya. Yapi, anak Bocan berani juga, seneng sih. Seneng akhirnya dia seneng aja gitu, dia mau nyobain hal-hal baru, kan bisa jadi pengalaman tuh. Kalau si adik tuh belum boleh karena minimal usianya 6 tahun ya, jadi buat adik tuh belum boleh, cuma si kakak yang boleh. Tuh seru banget kan, ngelihat airnya tuh menggoda banget gak sih, kayak udah pengen berenang aja gitu. Tapi kayaknya kalau yang di sini arusnya lumayan, kalau yang di bawah villa ini seru nih buat berenang. Dan sekian review Kopi Tubing dari Bocan. Buat Bobors yang belum liburan tahun baru, mungkin bisa masukin Kopi Tubing Park ini buat jadi liburan setelah tahun baru lah ya. Lagian kalau liburan tuh gak perlu nunggu tahun baru kok. Kapan aja ada duitnya, ada waktunya, gas liburan. Gak usah nunggu momen-momen bla bla bla. Nanti jadi kelamaan kan. Pokoknya terima kasih Bobors sudah nonton. Semoga bisa menghibur ya. Dadah.